Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Dwi Erlina, Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain, menggunakan tanda, misalnya kata ataupun gerakan. Dalam studi sosiolinguistik, arti bahasa adalah sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Fungsi bahasa: 1. Sebagai alat berinteraksi dengan manusia lain. 2. Sebagai alat untuk berpikir. 3. Sebagai alat menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Dan yang keempat, sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial bagi manusia, karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Salah satu hal yang membuat peradaban manusia semakin berkembang adalah pengetahuannya tentang teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekne atau cara dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Menurut Jacques Ellul, memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Pengertian teknologi secara umum yaitu: 1. Proses yang meningkatkan nilai tambah. 2. Produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan. 3. Meningkatkan kinerja. 4. Struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Pengaruh iptek bagi kehidupan manusia. 1. Dampak positif. Pada aspek politik, kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat, baik bidang informasi dan komunikasi. Pada aspek ekonomi, dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri. 3. Aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin kuat. 2. Dampak negatif pada aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Pada aspek ekonomi, dalam bidang ekonomi, berkembangnya iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, dan kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing. Peranan seni bagi manusia. 1. Kesenian sebagai pembentuk peradaban manusia. 2. Kesenian sebagai kebutuhan hidup. 3.
Kesenian untuk kebahagiaan seni. Jadi, peranan seni dalam kehidupan manusia merupakan suatu cara atau usaha hasil budi manusia untuk mencapai tujuan kebahagiaan atau kesejahteraan. Inilah kenyataan tentang suatu gejala aktivitas manusia yang dinamakan seni. Fungsi seni dalam kehidupan. Berdasarkan fungsinya, sebagai pemenuhan kebutuhan, seni dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Fungsi individual. Maka fungsi individual ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi fisik. Fungsi ini banyak dipenuhi melalui seni pakaian yang berhubungan dengan fisik, seperti busana, perabot, rumah, dan sebagainya. Contoh yang seni murni adalah musik senam. Yang kedua adalah emosional. Dipenuhi melalui seni murni, baik dari segi pembuat, pengubah, maupun konsumen penikmat. Contohnya lukisan, novel, musik, tari, film, dan sebagainya. Fungsi sosial atau kelompok. Fungsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama, rekreasi atau hiburan. Yang kedua, komunikasi. Contohnya lagu balada, poster, drama komedi, dan reklama. 3. Pendidikan. Contohnya gambar ilustrasi buku pelajaran, film ilmiah atau dokumenter, poster ilmiah, lagu anak-anak, dan foto. Yang keempat, religi atau keagamaan. Contoh kaligrafi, busana muslim, arsitektur atau dekorasi rumah ibadah, dan lagu-lagu rohani. Dari penjelasan tadi, kesimpulannya adalah 1. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata ataupun gerakan. 2. Ilmu pengetahuan adalah bagian dari esensial bagi manusia, karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. 3. Teknologi merupakan alat, mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.